Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, di sini kita akan belajar tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Yang pertama yaitu sejarah akuntansi. Pada dasarnya, akuntansi itu sama, yaitu sarana bagi manajemen untuk mengkomunikasikan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Akuntansi menyediakan informasi bagi pasar modal atau modal besar, baik domestik maupun internasional. Awalnya, akuntansi dimulai dengan sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping di Italia pada abad ke-14 dan 15. Luka, orang yang pertama kali mempublikasikan prinsip-prinsip dasar double accounting system dalam bukunya berjudul Summa de Arithmetica Geometria Trovatini et Geometrita di tahun 1494. Banyak ahli sejarah yang berpendapat bahwa prinsip dasar double accounting system bukanlah ide murni Luka, namun dia hanya merangkum praktek akuntansi yang berlangsung pada saat itu dan mempublikasikannya. Paruh abad 20, seiring tumbuhnya kekuatan ekonomi Amerika Serikat, kerumitan masalah akuntansi muncul bersamaan. Kemudian, akuntansi diakui sebagai suatu disiplin ilmu akademik tersendiri. Setelah Perang Dunia Kedua, pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat. Bagi banyak negara, akuntansi merupakan masalah nasional dengan standar dan praktik nasional yang melekat erat dengan hukum nasional dan aturan profesional. Pengertian akuntansi. Secara umum, akuntansi adalah suatu aktivitas jasa, kejadian, atau transaksi ekonomi yang menghasilkan informasi kuantitatif, terutama yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Menurut para ahli, menurut AA atau American Accounting Association adalah proses penggasikan pengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Kesimpulannya itu bahwa akuntansi itu adalah menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu dan ukuran moneter yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan. Menurut AIPA, American Accounting Association adalah seni percatatan, penggolongan, dan pengisaran dengan cara tertentu. Kesimpulannya begini, pengertian akuntansi berarti seni pencatatan yang harus dicatat dalam buku jurnal maupun laporan. Penggolongan yang harus dibedakan menurut golongan apa saja transaksi tersebut. Harus mengisahkan setiap kejadian transaksi agar bisa masuk ke dalam laporan keuangan. Menurut Charles T. Holmgren dan Walter T. Harrison, menyatakan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasil kepada para pengambil keputusan. Kesimpulannya, bahwa akuntansi itu adalah suatu yang mengukur bisnis dari mulai penggolongan, transaksi, dan pengumpulan data lainnya menjadi laporan keuangan, dan setelah selesai menjadi laporan keuangan akan diambil suatu keputusan dari laporan tersebut. Menurut Radianto, mendefinisikan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu badan usaha. Kesimpulannya,
bahwa akuntansi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan informasi mengenai aktivitas ekonomi dan sebuah laporan yang akan dilakukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Manfaat akuntansi. Yang pertama itu akuntansi dilengkapi dengan teknik untuk menghimpun dan ditambahkan untuk menghubungkan data ekonomi ke dalam macam-macam bentuk perusahaan, baik perorangan maupun lembaga. Yang kedua itu mengetahui status dan kondisi keuangan perusahaannya, serta bagaimana memungkinkan pada masa mendatang bagi pemilik dan calon investor. Yang ketiga itu menetapkan tingkat risiko yang berkaitan dengan pinjaman atau kredit yang akan diberikan, baik bankers dan kreditur. Yang keempat, dasar menentukan pajak dan peraturan bagi badan pemerintah. Kelima, itu mendapatkan gambaran kemantapan dan tingkat laba dari perusahaan bagi pekerja dan wakil serikat buruh. Etika seorang akuntan. Yang pertama itu bertanggung jawab. Dalam melaksanakannya, kewajibannya harus profesional dan mempunyai tanggung jawab. Yang kedua itu kepentingan publik. Seorang akuntan harus senantiasa mementingkan pelayanan pada publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Yang ketiga yaitu integritas. Untuk meningkatkan kepercayaan publik, akuntan harus memiliki integritas yang tinggi, karena integritas merupakan salah satu elemen dari personalitas seorang akuntan. Yang keempat, objektivitas. Setiap akuntan harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kelima itu kompetensi dan kehati-hatian. Kerahasiaan. Akuntansi harus menjadi informasi yang diperoleh dari pengguna jasa informasi. 6 itu standar akuntansi. Seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya harus dengan standar teknis dan standar kualitas yang relevan dan juga profesional. Setiap akuntan harus berperilaku profesional, konsisten dalam menjalankan kewajibannya. Terima kasih. Sampai di sini pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.